Impian yang menjadi nyata. Dengan penuh kerelaan, Nadira kembali melayani suaminya di atas ranjang. Arsen begitu lincah menggoyangkan pinggul, membuat desahan Nadira kembali terdengar memenuhi isi ruangan. Rasa sakit di bagian lorong surgawi milik Nadira akibat pertempuran siang tadi sudah tak lagi dirasakan. Yang dirasakannya hanyalah kenikmatan. Suara Nadira semakin membangkitkan gairah pria bermata tajam itu. Tatapannya menunjukkan gairah yang sangat memuncak. Hampir 1 jam pertempuran itu berlangsung dan berakhir dengan erangan dahsyat yang keluar dari mulut Arsen. Dia pun tumbang di samping Nadira setelah menyemburkan lahar mengental di dalam lembah kenikmatan itu. Arsen benar-benar pejantan tangguh. Nadira sampai tak berdaya karena serangannya yang begitu menggila. Karena merasa kelelahan, mereka berdua langsung tenggelam di balik selimut tanpa mengenakan sehelai benang pun. Sementara di lain tempat, Ellen terlihat begitu kecewa karena tak bisa menikmati kebersamaan dengan Arsen. Dia duduk seorang diri di ruang tengah apartemen Leo dengan bercucuran air mata. Kesunyian di malam itu semakin membuat dia tenggelam dalam kesepiannya. Tapi tidak berapa lama, dia pun dikagetkan dengan kedatangan Hengki, sahabat Leo. "Ellen, apa yang terjadi?" tanya Hengki saat melihat wajah Ellen yang sudah dibasahi air mata. "Aku sedang merindukan seseorang. Dia tega pergi meninggalkanku. Aku sangat kesepian," jawab Ellen yang sudah berada di bawah pengaruh alkohol. "Seandainya aku bisa mengurangi kesepian kamu, aku siap melakukannya." Hengki yang juga berada di bawah pengaruh alkohol mulai memancing keadaan. "Kamu pasti bisa, dan hanya kamu yang bisa melakukan itu saat ini." Tanpa ada rasa malu, Ellen langsung berdiri dan mencium pria yang baru dikenalnya itu dengan sangat bergairah. Suara alarm berbunyi. Nadira yang terbangun segera melihat jam di ponselnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 6.30 pagi. Buru-buru dia beranjak turun melangkah menuju kamar mandi tanpa membangunkan Arsen yang masih terlelap. Setelah hampir setengah jam, dia pun keluar dengan wajah yang terlihat lebih segar. Saat itu juga Arsen membuka mata karena mendengar suara pintu terbuka. "Apa kamu mau ke kampus?" tanya Arsen sembari bangkit dari tempat tidur. "Iya mas, ada mata kuliah pagi ini," jawab Nadira yang sudah berdiri menghadap lemari. "Aku juga harus ke kantor, tapi aku mau ke rumah sakit terlebih dulu." Arsen langsung beranjak turun menuju kamar mandi. Karena tidak ingin merepotkan suaminya, Nadira memutuskan berangkat ke kampus diantar supir pribadi. Sementara Arsen pun langsung berangkat menuju rumah sakit. Dia terlihat begitu gagah dengan mengenakan kemeja hitam berbalut jas warna sepadan. Apa yang diimpikan Nadira akhirnya menjadi nyata. Rumah tangganya kini berjalan dengan sebagaimana mestinya. Arsen telah menunjukkan perhatian dan rasa sayangnya, walau sikap dinginnya tidak dapat dirubah. Rencana awal ingin mengakhiri semuanya setelah 1 tahun pernikahan sudah lenyap dari dalam pikirannya. Cinta yang telah tumbuh mampu merubah segalanya. "Tuan, untuk sementara Anda harus dirawat. Kesehatan Anda masih butuh pengawasan medis. Kami takut mengambil keputusan yang salah, karena kalau terjadi apa-apa, kami juga yang akan disalahkan oleh keponakan Anda. Dia ingin Tuan dirawat sampai sembuh." Seorang dokter berusaha menolak permintaan Daniel yang ingin pulang ke rumah hari itu juga. "Dok, saya bisa menjalani perawatan di rumah. Saya bisa membayar perawat juga dokter. Bila perlu semua dokter maupun suster di rumah sakit ini saya bayar untuk mengawasi kesehatan saya." Daniel terus memaksa.
Tapi tidak berapa lama, dia langsung terdiam saat menyadari keberadaan Arsen di depan pintu. "Paman, apa yang terjadi?" tanya Arsen dengan alis berkerut. "Dok, jangan bilang kalau saya memaksa untuk pulang. Cepat cari alasan yang tepat." Daniel langsung membisikkan dokter untuk tidak menganakan yang sebenarnya terjadi. "Dok, apa yang terjadi?" tanya Arsen sambil melangkah mendekat ke arah dokter. Tatapan Arsen yang begitu tajam semakin membuat dokter serba salah untuk menjawab. Sementara Daniel hanya terdiam dengan harapan dokter akan mengikuti semua ucapannya. "Dok, bagaimana keadaan paman saya? Kalau paman sudah lebih baik, saya akan keluarkan dia hari ini juga," ucap Arsen sambil melirik ke arah pamannya. Saat itu Daniel sedang memberi kode pada dokter untuk mengiyakan pertanyaan keponakannya. Iya Pak, Tuan Daniel sudah lebih baik," jawab dokter sedikit gugup. "Syukurlah kalau gitu, karena hari ini juga saya akan membawa paman ke Amerika. Dia harus berobat di sana." Arsen mulai memainkan sandiwara tanpa diketahui kedua orang di hadapannya. "Apa? Amerika? Tidak. Paman tidak mau ke Amerika. Lagian paman belum sembuh. Tadi paman memaksa untuk keluar hari ini juga. Tapi kata dokter belum bisa." Daniel yang tidak ingin pergi jauh dari Arsen langsung mengatakan yang sebenarnya. "Tapi barusan dokter bilang kalau paman sudah sehat," ujar Arsen. "Itu karena paman yang memintanya berbicara seperti itu. Soalnya paman sudah tidak tahan berada di sini." Daniel seketika masuk dalam permainan Arsen. Karena tanpa disadarinya, ternyata Arsen sudah mendengar obrolan dia dan dokter sebelum masuk ke dalam ruangan. Setelah hampir setengah jam berada di rumah sakit, Arsen segera berangkat ke kantor. Dan hanya dalam waktu beberapa menit, dia pun tiba di kantornya. Sesampainya di kantor, Arsen langsung masuk ke dalam ruangannya. Dia duduk menghadap meja dan mulai membayangi keindahan tubuh istri cantiknya. Dia pun terbuai di dalam bayangan itu, sampai tidak mendengar ketukan pintu. Karena pintu tidak dibuka dan tidak mendengar suara atasannya, Mary sekretaris Arsen langsung masuk. Dan seketika dia pun kebingungan melihat Arsen tersenyum duduk bersandar pada kursinya. "Pak, apa yang terjadi? Apa Anda sedang memenangkan undian?" tanya Mary, wanita yang hampir setiap hari mengganggu ketenangan Arsen di ruang kerjanya. "Mary, kamu kenapa langsung masuk tanpa mengetuk pintu? Sudah berapa kali saya peringatkan kamu?" Arsen terlihat kesal karena Mary tiba-tiba muncul di hadapannya. "Ya ampun Pak, andaikan tangan ini bisa bicara, dia sudah berteriak kesakitan. Sejak tadi saya gedor pintu Bapak, sampai saya dimarahi sama asisten Bapak. Katanya mengganggu. Karena tidak mau mengganggu, ya saya langsung masuk." Mary tidak hanya tinggal diam. Itulah sifatnya yang membuat Arsen kadang-kadang berpikir ingin memecatnya. "Ada apa? Kamu mau izin lagi?" "Gak ada izin buat kamu selama 3 bulan. Karena beberapa bulan kemarin kamu selalu minta izin. Alasannya orang tua. Padahal kamu pergi berlibur sama pacar kamu tukang tipu itu. Kamu ini terlalu bodoh." Arsen berkata-kata sambil menarik map berisikan berkas penting yang ada di hadapannya. "Tapi sekarang saya mau berlibur dengan pacar baru saya, Pak. Dia mau nikahin saya setelah pulang dari berlibur," ujar Mary dengan tatapan penuh harap. Dan saat itu juga masuk Boy, asisten Arsen. "Ada apa, Pak?" tanya Boy setelah berdiri di samping Mary. "Dia mau izin lagi untuk berlibur sama pacar barunya," jawab Arsen tanpa mengangkat muka. Mary, aku tidak pernah melihat wanita sebodoh kamu. Itu laki-laki baru saja kamu kenal. Dan aku yakin, pasti kamu yang ajak dia untuk berlibur. Ingat Mary, kamu itu anak tunggal. Kedua orang tuamu sangat membutuhkanmu. Apa kamu gak kapok dibohongi sama laki-laki?"
Boy berkata-kata panjang lebar yang membuat Arsen jadi kebingungan. Kamu juga dulu bohongin aku. Bilangnya pergi ke Korea untuk urusan kantor. Tahu-taunya pergi berlibur sama si keriting jelek itu. Selera kamu sangat rendah. Aku gak jadi minta izin. Bila perlu aku tinggal di kantor biar aku bekerja siang dan malam. Puas kalian. Dengan sangat kesal Mary langsung pergi dari ruang kerja Arsen. Betapa terkejutnya Arsen mengetahui hubungan tersembunyi yang pernah ada antara sekretarisnya dengan asistennya. Kedua orang yang begitu dekat dengannya. Dia hanya bisa menggelengkan kepala menatap Boy tanpa bisa berkata-kata. Saya pergi dulu ya Pak. Buru-buru Boy keluar dari dalam ruang kerja Arsen karena tidak siap menjawab apapun yang mungkin ditanyakan atasannya itu. Nad, hari ini kamu kok beda banget? Sejak tadi aku perhatikan, kamu senyum-senyum sendiri seperti orang yang mulai tidak waras. Tanya Angel yang membuat Nadira jadi malu. Apa-apaan sih kamu? Aku biasa saja, ujar Nadira sembari memalingkan pandangan. Angel yang sudah mengenal Nadira sangatlah yakin kalau sahabatnya itu sedang berbahagia. Tapi dia lebih memilih untuk tidak bertanya banyak, karena dia sendiri ternyata sedang ada masalah dengan kekasihnya.